Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkah beliaulah kita bisa berkumpul di ruangan ini, aula Kelurahan PB Selayang 2 yang baru direnovasi Bapak Ibu. Jadi agak lebih bagus gitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Camat Kecamatan Medan Selayang atau yang mewakili, Ibu Lurah Kelurahan PB Selayang 2, Bapak Babin Kamtibmas yang bertugas di Kelurahan PB Selayang 2, Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang akan nanti memaparkan atau memberi arahan buat kita semua tentang AMDAL dari proyek yang akan dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Direktur Rumah Sakit Susana Wesley Murni Teguh, dan juga jajarannya, Bapak Babin Kamtibmas, dan juga yang saya sayangi Bapak Ibu hadirin warga Kelurahan PB Selayang 2 dan juga warga Tanjung Sari. Puji syukur kita karya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula Kelurahan PB Selayang 2 ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan konsultasi publik atas pembangunannya rehabilitasi rehab Rumah Sakit Susana Wesley. Di sini mungkin kegiatan ini kami fasilitasi untuk tempat dan juga waktu berkonsultasi, dikarenakan ini proyek bukan proyek pemerintah. Sekali lagi ini bukan proyek pemerintah, tapi ini proyek dari pihak rumah sakit langsung. Kami hanya memfasilitasi. Jadi untuk warga kita, warga Kecamatan Medan Selayang, jika nanti ada yang mau kritik atau saran atau pertanyaan kepada pihak rumah sakit, kami persilakan. Mungkin dari saya itu saja, karena saya juga ingin juga mengetahui lebih banyak dari proyek ini, karena di wilayah kita mungkin lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, di sini ada Ibu Lurah, Ibu Lurah Selayang 2 ya Bu. Iya, yang saya hormati. Berikutnya juga yang saya hormati, di sini ada Ibu Direktur perwakilan pelaku usaha dari Rumah Sakit Murni Teguh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang hadir di dalam aula kantor lurah kita ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Babinsa, dan yang saya hormati Ibu konsultan, dalam hal ini Ibu Mega beserta tim. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya menjelaskan beberapa kegiatan terkait dengan rencana pembangunan atau merehab atau mengupdate kembali bangunan yang sudah ada. Jadi gini, kenapa Bapak Ibu diundang dan kenapa Bapak Ibu harus disosialisasikan, dan kenapa juga Bapak Ibu harus terlibat di dalam proses penyusunan dokumen lingkungan itu. Nah, jadi gini Pak, yang pertama adalah berdasarkan peraturan baik itu Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Cipta Kerja
beserta turunannya. Di sini ada PP 22 tahun 2021, ada Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Bunyinya, setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang direncanakan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL, berupa UKLPL atau SPPL sesuai dengan besarannya. Jadi untuk kegiatan yang direncanakan terhadap pembangunan rumah sakit Metodis Susana Wesley ini diwajibkan untuk menyusun dokumen lingkungan hidup berupa AMDAL. Di dalam proses penyusunan AMDAL itu harus melibatkan masyarakat. Kenapa masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL? Di sini adanya transparansi informasi terhadap kegiatan yang direncanakan. Dari rencana kegiatan tersebut ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif dan dampak negatif. Walaupun itu dampak yang ditimbulkan ada dampak positif dan negatif, ini wajib dilakukan pengelolaan dan pemantauan. Keterlibatan Bapak Ibu di konsultasi publik ini bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat yang terkena dampak terhadap rencana pembangunan, baik itu dampak langsung ataupun tidak langsung, yang bersifat positif dan membangun. Karena berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kita wajib melibatkan masyarakat, memberikan informasi, mendukung seluruh kegiatan yang bersifat membangun dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Rumah sakit ini sangat baik didirikan, Pak. Bukan berarti saya memihak ke pelaku usaha, tidak. Biar ada saingan bagi rumah sakit kelas swasta untuk dapat meningkatkan lebih baik pelayanannya. Jadi nanti Bu, begitu rumah sakit ini juga didirikan, kiranya pelayanan yang diterima oleh masyarakat itu juga dapat lebih baik, dapat diterima, dapat dilakukan eksekusi. Tidak ada lagi dengar kata masyarakat ditelantarkan karena pakai BPJS. Perlu kita ketahui juga bahwasannya waktu di Murni Teguh yang di jalan dekat Center Point ya Bu ya, Jalan Jawa ini juga bisa menerima BPJS. Nah, mudah-mudahan di sini juga bisa menerima BPJS. Jadi masyarakat yang ada di sekitar sini itu untuk kesehatannya bisa masuk ke rumah sakit Murni Teguh atau Wesley Susana. Nah, kemudian di dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup nanti di tahap komisi itu Bapak Ibu akan diundang, dilibatkan. Nanti silakan Ibu Mega atau pelaku usaha serta Bu Lurah pilih salah satu masyarakat yang mewakili dari objek kegiatan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memahami sebenarnya proses penilaian dokumen lingkungan hidup itu sangat panjang. Dari pengumuman media massa, konsultasi publik, dilakukan pembahasan dan penilaian kerangka acuan, dilakukan pembahasan dan penilaian teknis AMDAL RKL-RPL, dilakukan lagi pembahasan penilaian komisi. Sampai sini belum selesai lagi, adanya pertek, nanti persetujuan teknis, pemenuhan baku mutu emisi, pemenuhan baku mutu air limbah, rincian teknis limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Jadi disinilah kesempatan Bapak Ibu untuk menerima, ibaratkannya sharing knowledge lah, pengetahuan yang ada, bagaimana prosesnya, dan kami juga memohon bantuannya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memberikan masukan sebesar mungkin dan sebanyak mungkin
yang sifatnya membangun untuk kebaikan kita bersama. Nanti proses pembahasan dan penilaian dokumen lingkungan hidup AMDAL terhadap Rumah Sakit Murni Teguh ini berada pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terkhususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang sekarang ini sudah berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Kantor kami ada di SM Raja. Silakan Bapak Ibu, kita transparan apakah yang ada suatu saat yang ingin ditanyakan tentang terkait dengan Rumah Sakit Murni Teguh ini, kita siap untuk membantu. Dan yakinlah kepada kami bahwasannya dalam proses penilaian dokumen lingkungan hidup ini kami banyak melibatkan tenaga ahli, kami melibatkan dari instansi teknis, baik itu dari Pemko Medan, Pemerintah Kota Medan, Dinas Lingkungan Hidupnya, Bapedanya, PTSB-nya, Ibu Lurah, Ibu Camat di masing-masing di setiap rapat, tetapi dia nanti ada ranah-ranahnya. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan diri saya Bobin Kamtibmas wilayah Kelurahan PB Selayang 2, Aibtu RS Banjarnahor. Terima kasih Bapak dari Lingkungan Hidup yang telah memaparkan tadi tentang apa itu AMDAL. Jadi tadi seperti kata protokol, ada dua lingkungan yang berdampak langsung di dalam pembuatan atau pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh, yaitu lingkungan 1, lingkungan 4. Ini saya tanya, apakah warga yang dari lingkungan 1, lingkungan 4 ini hadir? Lingkungan 1 Pak? Lingkungan 2 dan lingkungan 4 Pak. Nah, lingkungan 2 hadir nih Pak? Yang mana aja Pak? Nah, lingkungan 4 Pak? Lingkungan 4? Oh. Ada hadir Pak? Ada Pak? Terima kasih. Baik, saya tadi bertanya apakah warga dari lingkungan 2 dan lingkungan 4 itu hadir, itu sangat baik atau itu berdampak di dalam acara yang kita laksanakan sekarang, yaitu konsultasi publik, sehingga nantinya penerbitan dari AMDAL ini tidak ada masalah di kemudian hari. Jangan di belakang hari ada nanti timbul masalah adanya kritik atau keberatan dari pihak-pihak warga, sehingga menjadi satu permasalahan di Kelurahan PB Selayang 2. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Camat dari Medan Selayang yang mewakili, Ibu Lurah dari PB Selayang 2, Bapak dari Kamtibmas, juga dari Bapak dari Lingkungan Hidup, dan dari konsultan kami Bu Mega, dan kepada Bapak Ibu masyarakat dari PB Selayang 2 dan dari Tanjung Sari, selamat datang. Kami ada rencana untuk memperluas, sudah memang ada, mungkin Bapak Ibu udah tahu ya, rumah sakit dulunya adalah metode Susana Wesley. Sekarang operasionalnya dijalankan oleh dari PT Murni Sadar, maka namanya sekarang adalah PT Rumah Sakit Murni Teguh metode Susana Wesley. Jadi memang sudah ada, hanya saja kita mau membangun lebih lagi, lebih baik
untuk melayani masyarakat supaya kamar kita cukup, dokter-dokter kita cukup, pelayanan-pelayanan semua penunjang juga ditambah untuk melayani masyarakat di Medan Selayang. Izin saya menyampaikannya dengan berdiri ya Bapak Ibu. Ketika saya berdiri, saya bisa menghilangkan nervous saya sebetulnya, grogi saya. Lihat Bapak Ibu cukup rapi, cukup tampan, cukup cantik semuanya, ya kan, di sana tertawa. Izin saya Bapak, boleh minta tanda tepuk tangannya? Lebih meriah lagi boleh nggak ya? Lebih meriah lagi Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Mega, saya baru tahu dulu. Saya dari PT Mahakam Lestari Konsultan yang dipercaya oleh PT Murni Sadar Tbk dalam hal penyusunan dokumen AMDA. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Lurah pada bulan Selayang 2, Bapak Babin Kamtibnas, Bapak dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Fahmi Rasid, MSI, Ibu Dr. Laslina MKN dari Manajemen Murni Sadar. Izinkan saya Bapak Ibu, saya mau menyampaikan 10 menit saja. Jadi ada kertas yang ada di depan Bapak Ibu, tolong disingkatkan 10 menit saja. Nanti ketika saya menerangkan, jikalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan tunjuk tangan. Mohon izin, kira-kira sudah pernah mendengar kata AMDA, Bapak Ibu? Oh ya, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Fajar ya, Bapak Muhammad Fajar. Yang lain, Ibu? Baru satu kah? 2? Oke. 3? Yang lainnya belum ya, Bapak Ibu? Oke. Kalau boleh tahu dengan kegiatan apa, Pak? Kegiatan sejenis pembangunan rumah sakit? Cukup oh, ya, cukup apa ya, Pak? Oke. Terima kasih. Saat ini saya mau memaparkan secara singkat sebetulnya tentang analisis mengenai dampak lingkungan Rumah Sakit Murni Teguh metode Susana Wesley oleh pemerhasa PT Murni Sadar Tbk pada hari ini di Aula Kantor Lurah pada bulan Selayang 2, di mana pemerhasa kegiatan dalam rencana pembangunan rumah sakit adalah PT Murni Sadar Tbk, dengan penanggung jawab kegiatan adalah Ibu Dr. Mutiara MH MKT sebagai Presiden Direktur. Kalau boleh tahu, ada di tempat ini yang sudah pernah ke tempat rumah sakit Susana Wesley, Bapak Ibu? Cuma satu, cuma Pak Fajar doang. Oke, bisa bayangkan nggak Pak? Ibu, lokasinya berada di sekitar, kalau tidak salah, dia ada di depan SDM sekarang, kantor SDM. Ya, oke, berbatasan dengan pemukiman penduduk. Lahannya tidak berubah, bangunannya yang bertambah. Dulu Rumah Sakit Susana Wesley punyai luas lahan 17.741,8 meter persegi pada tahun 2018, di mana pada tahun 2018 dokumen Susana Wesley, dulu namanya Susana Wesley, sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup dengan luas bangunan adalah 4.052,25 meter persegi, dengan jumlah bed adalah 86 unit. Rencananya Murni Sadar akan membangun bangunan menambah luas bangunan menjadi sampai dengan kurang lebih 22.396,25 meter persegi ditambah 18.344 yang semulanya adalah 4052, sehingga total luas bangunan yang akan dibangun adalah 22.396 di atas lahan 21.242 meter persegi, dan ada penambahan jumlah bed kurang lebih 300 bed.
300 tempat tidur dari 86 tempat tidur. Dulu kepemilikannya adalah Yayasan Metodis. Nah sekarang kepemilikannya adalah PT Munisadar Tbk. Jadi secara penanggung jawab kegiatan nanti akan dikelola oleh PT Munisadar Tbk. Dulu Rumah Sakit Susana Wesley tipenya tipe B. Nah sekarang tipe A, tipe C. Sekarang menjadi tipe B. Oleh karena dia tipe B, maka wewenangnya berada di Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Kalau dulu karena ke tempatnya adalah di Kota Medan, maka wewenangnya adalah di Kota Medan dan tipe C ada di Kota Medan. Ini adalah jenis pelayanan rumah sakitnya. Bangunan lama ada 4.000, bangunan baru yang akan dibangun kurang lebih 8 lantai dengan total luas bangunan 22.396,25 meter persegi. Berdasarkan Permen LHK nomor 4 tahun 2021 dengan luas bangunan di atas 10.000 meter persegi dan atau luas lahan 5 hektar, maka kegiatan ini adalah wajib AMDAL dengan kategori AMDAL C. Nah, berdasarkan PP 05 tahun 2021, karena rumah sakit adalah tipe B, maka wewenangnya adalah berada pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Bapak Gubernur Sumatera Utara, di mana wewenangnya berada di DLH Provinsi Sumatera Utara.